Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pemirsa shaimin shaimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersama-sama untuk meningkatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, terutama di dalam menjalankan ibadah shaum di bulan Ramadan ini. Shaimin-shaimat yang dirahmati Allah, yang kedua kalinya tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangannya kita dapat menikmati yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal yang akan kita dapatkan ke negeri akhirat nanti. Shaimin-shaimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan mengupas sedikit tentang nilai 10 hari di dalam beriktikaf, 10 hari di bulan Ramadan. Sebelum masuk ke tema inti, alangkah baiknya kita mengulang kembali akan satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, ad-dinul Islam, yakni bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita liman istata'a ilaihi sabila. Kalau kita pahami hadis tersebut, maka Islam itu laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sama dengan Islam memiliki 5 sendi yang tidak boleh hilang salah satu daripadanya. Adapun 5 sendi itu dapat dikategorikan menjadi 5 amalan juga. Ada yang harus diamalkan setiap saat, itulah yang menjadi pondasi Islam. Ada yang diamalkan setiap waktu, itu yang menjadi tiang Islam. Ada yang diamalkan pada setiap bulan, itu yang menjadi perisai Islam. Ada yang diamalkan pada ketika kita mampu, itu menjadi jihad di dalam Islam. Ada yang diamalkan sekali seumur hidup, itu menjadi penyempurna di dalam Islam. Itulah yang menjadi poin pembahasan kita, adalah pada perisai Islam itu, yakni saumi Ramadan. Saumi Ramadan pun memiliki inti, adalah pada 10 hari bulan suci Ramadan itu. Shaimin-shaimat yang dirahmati Allah, adapun yang diamalkan pada setiap saat menjadi pondasi daripada Islam itu adalah
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang tidak boleh hilang di dalam Islam. Jika pondasi ini sudah rapuh, maka bangunan-bangunan yang di atasnya pun akan ikut hancur. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua kepada penguatan daripada pondasi Islam itu, yakni penguatan dua kalimat syahadat. Rasulullah pernah bersabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian semua dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat juga diterangkan, afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang akan kita laksanakan, akan kita ucapkan adalah dengan memperbanyak kalimat tauhid, yaitu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua yang kita amalkan pada setiap waktu, yakni solat 5 waktu. Di solat 5 waktu itu adalah pelaksanaannya setiap waktu, yakni 5 kali dalam sehari semalam. Ini menempati tiang di dalam agama. Solat 5 waktu harus diperindah bacaannya, maknanya, dan nilai-nilai yang tertuang di dalam solat harus mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan aqimus shalah, mendirikan solat. So'iman yang dirahmati Allah, kenapa bisa demikian? Karena di dalam solat adalah terkandung semua nilai-nilai rukun Islam yang lain. Yang ketiga, ada yang dilakukan, yang dilaksanakan ketika kita mampu, yakni zakat. Zakat adalah suatu bentuk amaliyah sosial yang dapat kita laksanakan apabila kita sudah mampu memberikannya. Ada kecukupan dari apa yang kita miliki, setengah dari apa yang kita siapkan untuk keluarga, dan setengahnya untuk sabilillah atau sedekah fisabilillah. Ini yang menjadi pembersih di dalam agama. Yang keempat, ada yang dilaksanakan sekali di dalam seumur hidup, yakni haji. Haji adalah satu amalan penyempurna yang harus dilakukan oleh umat muslim, dan ini juga menjadi impian semua umat muslim agar dapat menunaikan perjalanan sucinya ke Baitullah. Sa'iman yang dirahmati Allah, dari kelima tema tersebut yang akan kita ambil adalah tema Shaumi Ramadan yang dapat menjadi perisai pada diri kita. Shaumi Ramadan adalah as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai bagi diri kita, penjaga bagi diri kita. Kenapa demikian? Karena di dalam Shaumi Ramadan ada nilai-nilai kejujuran yang harus kita tanamkan di dalam diri. Walaupun tidak ada yang melihat kita, walaupun tidak ada yang mengawasi kita, tetapi karena ada nilai puasa, nilai kejujuran di dalam diri kita, sehingga kita tidak berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak ada secara zahir yang mengawasi kita semua. Di dalam bulan puasa Ramadan yang menjadi fokusnya adalah 10 hari terakhir, yakni melaksanakan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Kalau kita hitung, sekarang sudah tanggal 24, nanti malam tanggal 25 Ramadan, berarti tinggal 6 atau 7 hari puasa ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana menimba nikmat, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun ketika 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa mengencangkan tali sarungnya, ikat pinggangnya untuk melakukan qiyamul lail, membangunkan keluarga-keluarganya untuk menegakkan qiyamul lail, karena di dalamnya ada nilai yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini sudah menjadi lumrah kepada kita semua, tetapi untuk mencapai Lailatul Qadar adalah suatu hal yang sangat sulit bagi kita, karena pancaran Lailatul Qadar itu hanya dapat diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya. Sebenarnya Lailatul Qadar adalah hak untuk semua orang, akan tetapi orang yang mau mencapainya itu yang sedikit. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak i'tikaf. I'tikaf adalah sebagai sarana untuk muhasabah diri, sebagai sarana untuk berfikir, untuk merenung atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hati kita akan lebih bersih, hati kita akan lebih jernih. Dengan demikian maka pancaran Lailatul Qadar akan mudah dan dapat kita terima dengan baik. Saimin yang dirahmati Allah, kalau kita hitung puasa Ramadan dibagi menjadi 3, 10 hari terakhir, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang terakhir. 10 hari yang pertama dihajatkan untuk pembersihan secara fisik, yakni kita diajarkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sesuai standar dengan kita, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula kurang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Itu adalah keseimbangan di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah untuk membersihkan hati. 10 hari yang kedua kita hajatkan untuk konsentrasi untuk membersihkan hati kita. Karena dari hati yang bersih inilah amaliyah Ramadan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah Ramadan tidak ditentukan dengan menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dari kebersihan hati kita. Jika hati sudah bersih, maka secara zahiriah akan didukung oleh hati yang bersih, zahiriah kita akan menjadi baik. Jika hati kita baik, maka amaliyah yang ada di luar pun akan menjadi baik. Saimin yang dirahmati Allah, inilah yang diisyarat di dalam Al-Quran. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Bersihkanlah Baitullah itu sebagai tempat orang-orang yang i'tikaf, sebagai tempat orang yang tawaf, sebagai tempat orang yang rukuk dan sujud. Satu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus diawali dari 10 hari pertama pembersihan fisik, 10 hari yang kedua pembersihan hati dari segala macam noda dan dosa secara batiniah yang tidak diketahui oleh orang, hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Seperti sifat-sifat yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya iri hati, dendam, hasad, dengki, ujub, riya, sum'ah, dan takabur. Itu adalah hal-hal yang dapat menghalangi nur atau cahaya dari Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, 10 hari yang terakhir adalah sarana sebagai i'tikaf kita untuk menerima pancaran Lailatul Qadar dengan memperbanyak i'tikaf di masjid. Kalau tidak bisa di masjid, kita bisa beriktikaf, merenung di rumah masing-masing dalam kondisi yang bersih dan suci, baik secara zahir ataupun batin. InsyaAllah dengan demikian maka pancaran Lailatul Qadar dapat kita terima dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi harapan kita semua. Kalau kita pikir dan kita renungi, semua amaliyah yang dilaksanakan oleh umat muslim sebenarnya ada nilai iktikafnya. Seperti sholat, sebenarnya ada iktikaf di dalam sholat.
Di mana tempatnya? Iktikaf di dalam sholat itu menempati ketika kita duduk terakhir di dalam rukun sholat. Jadi duduk untuk tahiyat akhir seperti orang iktikaf. Pelaksanaan ibadah haji juga ada iktikafnya, tetapi istilahnya adalah wukuf. Wukuf adalah sebenarnya sama dengan iktikaf, hanya saja istilahnya yang berbeda. Pelaksanaan wukuf di Padang Arafah juga dilaksanakan sebagai rangkaian ibadah yang sangat penting di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi, kalau tidak ada iktikaf atau tidak ada wukuf di Arafah, maka bisa dikatakan haji seseorang itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya di dalam pelaksanaan ibadah bulan puasa Ramadan ini, kita senantiasa harus menyiapkan diri untuk detik-detik terakhir untuk melakukan banyak iktikaf. Karena iktikaf adalah penyaringan. 10 hari terakhir ini sepertinya kita disaring. Siapakah yang berhak menjadi pemenang? Siapakah yang berhak mendapatkan predikat muttaqin? Siapa yang berhak menjadi solat yang benar? Siapa yang berhak mendapatkan haji yang mabrur? Ditentukan pada amaliyah-amaliyah terakhirnya. Khususnya di bulan Ramadan adalah penentunya pada proses iktikaf kita. Jangan sampai puasa Ramadan kita tahun ini sama kualitasnya dengan puasa-puasa yang sudah lalu. Konsep puasa di bulan suci Ramadan adalah menjadi orang-orang yang berpredikat muttaqin. Predikat muttaqin adalah harapan kita semua, karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah predikat muttaqin itu? Mana ciri-cirinya? Mudah-mudahan kita bisa merasakannya. Kata muttaqin diambil dari kata takwa. Jadi orang-orang yang sudah tersimpan nilai-nilai takwa di dalam dirinya akan bergelar muttaqin. Coba kita bahas secara seksama. Huruf takwa memiliki 4 huruf. Pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, yang terakhir aliful linah, yang dikatakan oleh ahli nahwu adalah aliful linah. Sepertinya alif, tetapi dia tidak alif, tapi bentuknya huruf ya. Mari kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan salah satu di antaranya dapat kita rasakan menjadi nilai tambah di bulan suci Ramadan ini, yang dapat menjadi oleh-oleh kita untuk dilanjutkan di bulan suci Ramadan berikutnya. Huruf ta nilainya adalah orang-orang itu sudah memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap situasi dan kondisi. Apalagi terlebih di zaman ini, di tahun ini, kita sedang menghadapi yang namanya musibah corona. Dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan, menjaga kebersihan dan kesehatan, tidak terlepas juga dari konsep agama kita, yakni tawakal ala Allah. Yang kedua adalah konsepnya huruf qaf, yakni kita memiliki rasa qanaah. Qanaah maknanya adalah dapat kita terima dengan hati yang ridha terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Rezeki terutama ketika kita menerima rezeki yang pas-pasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa cukup dengan rezeki itu, tidak ingin yang lebih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui komposisi daripada kita. Kapan Allah memberikan banyak, kapan Allah memberikan sedikit, kapan Allah memberikan sederhana. Kadang-kadang Allah tidak memberikan apa-apa kepada kita. Itulah qanaah, kita serahkan kepada Allah semuanya. Yang ketiga, yakni huruf waw, maknanya adalah wara'. Wara' adalah satu sifat yang harus dilakukan atau dimiliki oleh umat muslimin seluruhnya untuk mencapai nilai ketakwaan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wara' artinya senantiasa waspada
senantiasa berhati-hati terhadap amaliyah kita sehari-hari. Hati-hati di sini maknanya adalah hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam memutuskan semua hukum, hati-hati di dalam segala hal. Itu adalah nilai warok yang harus kita miliki. Jangan kita gegabah di dalam hidup ini. Jangan kita mengambil keputusan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Jika demikian halnya, mudah-mudahan kita sudah mencapai pada derajat warok, yaitu derajat orang yang berhati-hati. Jadi orang warok adalah orang yang berhati-hati dengan aturan yang Allah turunkan kepada kita semua. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Disinilah posisinya. Jadi orang yang warok itu senantiasa berhati-hati, tidak ingin terjerumus pada perbuatan yang syubhat antara halal dan haram. Mereka senantiasa berhati-hati. Yang keempat dan yang terakhir daripada nilai muttaqin itu adalah aliful linah. Maknanya adalah ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan ihtisaban. Ihtisaban artinya di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharapkan pujian sanjungan dari orang, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi puncak daripada pelaksanaan ibadah bulan puasa Ramadan, adalah kita gabungkan 4 hal tersebut, 4 elemen di dalam jiwa seseorang. Dengan gabungnya 4 elemen tersebut, maka mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan tahun ini mendapatkan predikat muttaqin. Pertama, kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tingkatkan qanaah kita di dalam menerima nikmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita tingkatkan sifat warak kita, yakni kehati-hatian kita, baik dalam bertutur, bertindak, berperilaku dan lain sebagainya. Yang terakhir, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mukhlishina lahuddin, hunafa, mukhlishina lahuddin, tulus ikhlas, bersih hati kita, bersih jiwa kita, bersih segala perangai-perangai kita. Jadi puasa Ramadan mengajarkan 3 kesucian: kesucian jasmani, kesucian hati, dan kesucian rohani. Mudah-mudahan tausiah sederhana ini dapat menjadi bekal kita sebagai pijakan kita dapat mencapai nilai-nilai Lailatul Qadar yang maknanya, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat dimaknakan dengan umur kita 83 atau 84 tahun. Dengan gabungan 4 tadi, mudah-mudahan unsur rohani dan jasmani kita dapat menyatu, dapat menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi insan muttaqin. Hadirin hadirat, shaimin shaiman yang dirahmati Allah, barangkali ini adalah kultum singkat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan banyak memberi manfaat, mudah-mudahan dapat menjadi motivasi, dan mudah-mudahan kita semua pada tahun ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan terbebas dari segala macam bahlah, musibah, wabah, khususnya wabah corona ini dapat segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, aqulu afwan minkum wa aqulu syukran ala ihtimamikum wa hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.